Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kedua, seri yang ke-120. Kitab Mazmur pasal 120, dikejar-kejar fitnah. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Nyanyian Ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-120, dikejar-kejar fitnah. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur pasal yang ke-120 menggambarkan tentang keadaan terasing Daud sebagai pemazmur dalam pasal ini di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kata-katanya kasar dan keras serta suka berperang, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, yaitu suku Meseh, suku bangsa yang mendiami wilayah Turki sekarang, dan Kedar, suku pengembara dari Syria. Kedua suku ini adalah suku-suku yang ganas dan suka berperang, dan Daud dibawa ke dalam kesulitan besar dikarenakan lidah orang-orang yang suka menipu itu. Mereka memalsukan tuduhan terhadapnya, dan dalam kesusahan ini, Daud sebagai pemazmur mencari Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, agar Tuhan dapat mengekang lidah mereka, di ayat yang kedua. Dan akhirnya, pemazmur memperoleh jawaban dari Yang Maha Kasih untuk doanya itu, di ayat yang pertama. Dengan menggunakan bahasa kiasan, Daud memberitahukan upah bagi orang yang suka menipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah tajam dari pahlawan dan bara kayu arar, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sahabat-sahabat firman, tentunya orang berdosa tidak akan bertindak seperti yang mereka lakukan saat ini jika mereka tahu, dan mereka akan dibujuk untuk berpikir apa yang akan terjadi pada diri mereka pada akhirnya. Kengerian Tuhan adalah panahnya dan amarahnya dibandingkan dengan bara kayu arar yang memiliki panas yang teramat sangat, dan ketahanan apinya sangat lama. Ini adalah bagian atau upah dari lidah orang yang suka berbohong. Dan untuk semua yang mencintai dan yang membuat perkara dusta, akan memiliki bagian mereka di lautan api yang menyala-nyala,
yang datang dari Allah yang kekal dan membakar semua yang melakukan yang jahat dengan ketahanan api yang akan membakar selamanya. Selamanya? Apa yang dimaksudkan dengan selamanya? Selamanya yaitu selama semua dosa dan unsur-unsur dosa itu masih ada, maka api kekal itu akan terus membakar. Tetapi apabila semua telah musnah dan menjadi abu, maka api kekal itu akan padam. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, perlu ada pertobatan. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat membina anak yang bertanggung jawab halaman 493, alinea pertama dan kedua menjelaskan bahwa perlu pertobatan yang sungguh-sungguh dan usaha yang penuh tekad untuk mengadakan suatu pembaruan dan menyempurnakan kesucian di dalam takut akan Allah. Satu-satunya pengharapan bagi mereka yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan jahat ini adalah dengan meninggalkan semuanya jika mereka menghargai keselamatan untuk suatu dunia yang akan datang, yakni Yerusalem baru, tanah air surgawi. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, kiranya setiap anak Tuhan, setiap kita yang menamakan diri sebagai anak-anak Tuhan, menghindarkan diri dari bibir yang suka menipu dari mulut kita. Ingat, Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Mari persiapkan diri dengan menjaga lidah kita pada posisi yang benar. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa. Hatiku berkeluh kesah dan suka, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti